Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak-bapak, angku-angku, nyi-nyi ambo, selanjutnya ibu-ibu gundukan duang, para pemuda-pemudi, insyaallah semua kita yang hadir di rumah Allah pada malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan nikmat Allah jua kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan. Dengan nikmat Allah jua kita masih bisa menikmati fasilitas dunia yang diberikan oleh Allah. Dengan nikmat Allah juga kita datang ke rumah Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah baik lahir maupun batin kalau dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, insyaallah kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengertian daripada syukur itu sendiri adalah berterima kasih kepada Allah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Selagi mata masih bisa melihat Bapak Ibu, mari kita pergunakan untuk yang mendatangkan cinta dari Allah. Baca Al-Quran, mencari atau payung menghadiri majelis ilmu. Demikian pula ketika telinga masih diberikan oleh Allah, kita dengarkan pengajian. Demikian pula ketika kaki masih sehat untuk melangkah, datang ke masjid, datang untuk menghadiri pengajian. Artinya ketika nikmat itu masih dalam diri kita dan masih kita pergunakan untuk di jalan Allah, berarti kita telah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnul Qayyim, syukur itu meliputi 3 keadaan. Ada syukur dengan hati, yakin semua nikmat ini Allah yang memberikan. Ada syukur dengan anggota badan kita. Bagaimana syukur dengan anggota badan kita? Itu adalah dengan mempergunakan nikmat untuk beribadah kepada Allah. Syukur dengan lisan banyak-banyak sebut nama Allah, termasuk zikir alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bocah dia tetangga ke gorden sebelum Pak Ibu. Kalau tangga gorden ke biasanya tanduk ke poso Bu. Tanduk ke poso. Nah, insyaallah tak lama lagi ya Bu, lebih kurang
Ada yang mungkin barangkali hari Senin, ada yang barangkali hari Selasa. Nah, itu perkiraan sementara. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi Ramadan akan datang. Biasanya ungkapan untuk menyambut bulan Ramadan itu baik melalui spanduk, melalui tulisan, melalui pesan singkat, itu marhaban ya Ramadan. Marhaban maknanya selamat datang. Marhaban maknanya jalan yang lapang, dari kata-kata rahbun. Ungkapan selamat datang dalam bahasa Arab ada dua. Pertama ahlan wa sahlan, yang kedua marhaban. Kalimat marhaban ini Bapak Ibu itu dipakaikan untuk tamu yang sangat penting, termasuk bulan Ramadan. Ketika Nabi sampai di Madinah juga diungkapkan oleh orang Madinah dengan marhaban. Ketika kita mengkaji tentang sejarah Isra wal Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan malaikat Jibril serta Mikail kan masuk pintu langit pertama. Diucapkan salam oleh malaikat Jibril, dijawab salam oleh penghuni langit, "Waman ma'aka ya Jibril?" Engkau bersama siapa wahai Jibril? "Ma'i Muhammad," bersamaku ada Muhammad. "Waqad bu'itsa ilaih," apakah Muhammad itu sudah diutus oleh Allah? "Na'am," ya, dia sudah diutus oleh Allah. Lalu dipersilakan Nabi dan malaikat Jibril serta Mikail masuk di langit pertama. Lalu berjumpalah dengan Nabi Adam. Nabi Adam menyapa Nabi Muhammad dengan marhaban li bani soleh wan nabiyyi soleh. Selamat datang anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Lanjut di langit kedua juga seperti itu. Marhaban li akhi soleh wan nabiyyi soleh. Di langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa menyapa Nabi Muhammad dengan ungkapan marhaban li akhi soleh wan nabiyyi soleh. Selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, masih ungkapan yang sama. Di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris, ungkapannya sama. Di langit kelima juga seperti itu dengan Nabi Musa. Di langit keenam dengan Nabi Harun, langit kelima, langit keenam Nabi Musa. Di langit ketujuh itu dengan bapaknya para nabi, disebut dengan Abul Anbiya. Kembali Abul Anbiya atau Nabi Ibrahim mengungkapkan selamat datang kepada Nabi Muhammad dengan marhaban li bani soleh wan nabi soleh. Jadi di langit pertama Nabi Adam diungkapkan selamat datang anakku yang soleh. Di langit ketujuh Nabi Ibrahim diungkapkan sebagai selamat datang anakku yang soleh. Di langit kedua sampai ke-6 berjumpa dengan para nabi yang lain, tapi ungkapannya bukan anak tapi saudara. Nah, tapi yang jadi pembahasan kita adalah semua mereka menyampaikan marhaban. Artinya ini bukan sembarang orang. Ini adalah tamu spesial. Demikian pula Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah dengan Ramadan. Ramadan itu kita bergembira menyambutnya. Kita mempersiapkan diri, makanya ada istilahnya tarhib Ramadan. Istiadat, persiapan kita sebelum Ramadan. Mungkin sudah ada disampaikan oleh Ustadz dan dai kita, ada persiapan imaniyah, imanawah. Ada persiapan ruhiyah, membersihkan hati. Ada persiapan maliyah, kapan perlu mencari pintiku sebelum puasa ulahnya. Jadi belum puasa itu fokus beribadah. Ada persiapan kita itu jasadiah, fisik awak harus dijaga. Jaga-jaga kekuatan fisik supaya nanti dalam bulan Ramadan kita bisa full melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan kita sebelum datang bulan Ramadan menandakan Ramadan itu istimewa. Tamu yang akan datang itu tamu yang agung, tamu yang mulia, tidak sembarang tamu dong. Sebab tamu ini bukan hanya sekedar bertamu, tapi juga membawa begitu banyak keutamaan. Ya Bu, nanti kita akan bahas tentang keutamaan Ramadan itu sendiri. Kalau tamu itu sudah pergi nanti orang beriman sedih.
talai bersuoyo hujung bulan Ramadan atau bisu taidah nih. Makanya Bapak Ibu ulama salafus saleh sudah Ramadan baru saja Ramadan berlalu, Idul Fitri sudah tuh mereka ingin berjumpa, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan besok. Ada yang 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan kanu yad'una ilallah ayyubalighahum Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan dengan bulan Ramadan. Ada yang berdoa 3 bulan dan ini sering kita dengar hadisnya, riwayat Imam Ahmad, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami dalam bulan Rajab, berkahi kami dalam bulan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Nah, Ibu kalau sampai dalam bulan Ramadan, Ramadan akan memberikan keistimewaan kepada kita karena dia istimewa. Lapai bulan Ramadan orang beriman pun sedih satu sisi karena bisa saja Ramadan, tapi nyo gembira di sisi yang lain karena mereka dipertemukan oleh Allah dengan Idul Fitri atau hari kemenangan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi persiapan awak mungkinlah siap, termasuk gorden wak lah dicuci dah Bu. Rumah mungkinlah ada yang dicat bagai, dah kurumpui kau singgah di janjang rumah bagai, mungkinlah dicabui bagai. Dah itu persiapan secara fisik. Secara kebersihan mungkin kita persiapkan. Tapi yang terpenting itu adalah mental dan kesiapan awak untuk berazam di dalam bulan Ramadan biswa jangan samo jo bulan Ramadan petang dah. Bandak samonya. Sebab mangkana orang yang ada yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi. Orang yang ada hari ini, bulan ini, tahun ini, Ramadan ini, kalau diperjumpakan besok oleh Allah dengan bulan Ramadan, itu lebih baik dibandingkan Ramadan yang kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dah, wa man kana yaumuhu sawaan min amsihi, kalau sama saja Ramadan patang, Ramadan sebelumnya, bahkan 50 tahun puluh 50 kali basuh di bulan Ramadan, samo saja tibo jadi tidak tibo dah bah. Seolah-olah seperti itulah, maka fahuwa maghbun, orang seperti ini adalah tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, kalau ternyata hari ini, bulan ini, tahun ini, Ramadan ini justru lebih banyak melakukan perbuatan maksiat, justru lebih jauh dari Allah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, fahuwa mal'un, berarti dia adalah orang yang dilaknat. Apa makna dilaknat? Makna dilaknat adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengaminkan doa malaikat Jibril. Hadis dari Ka'ab bin Ujrah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar lalu Nabi memanggil sahabatnya, fa'ahdirul mimbar, laki-laki akan mimbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fartaqat darajatul ula, Nabi naik ke jenjang pertama, qala amin, Nabi mengatakan amin. Summa taqat darajatas saniyah, naik ke jenjang kedua mengatakan amin lagi. Kemudian naik ke jenjang ketiga mengatakan amin lagi. Lalu sahabat bertanya setelah itu, setelah panazala, setelah Nabi turun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma kunna nasma'u, wahai Rasulullah, tidak pernah kami mandanga apa yang engkau sampaikan kau sebelum-sebelumnya. Hari-hari sebelumnya tidak pernah kau mudeko dong, tapi baru kini engkau baca amin ketika engkau naik ke mimbar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atani Jibril, Jibril telah datang kepadaku, kata Nabi. Kemudian Jibril menyampaikan tentang berita dan pesan. Apa yang disampaikan oleh Jibril? Ya Muhammad, bu'dan, wahai Muhammad, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah, celakalah seseorang wahai Muhammad kalau lah basuh jojo bulan Ramadan, tapi basuh jojo bulan Ramadan bukan menjadi asbab atau sebab dosanya diampuni oleh Allah. Makna itu Bu, padahal bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan
karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas kepada Allah, diampuni dosanya yang telah berlalu. Jadi Ramadan berpuasa di dalamnya ampunan dosa. Sekarang ada orang yang datang bulan Ramadan, sudah berlalu bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka itu kata malaikat Jibril adalah orang yang celaka. Nabi mengaminkan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berdoa lagi ketika sampai di jenjang kedua. Nabi mengatakan amin lagi. Apa kata malaikat Jibril? Bu'dan liman zukirta indahu. Celakalah seseorang, kata Nabi, liman zukirtu indahu, kalau namamu disebutkan lam yusalli alayya, tidak mau bersalawat kepada Allah. Jadi nama Nabi disebut tapi tidak mau bersalawat. Ini disebut dalam hadis yang lain dengan al-bakhil, orang yang pelit. Tahukah kalian siapa orang yang pelit? Orang pelit tidak mau berbagi ke orang lain. Orang pelit tidak mau mengambil pintinya untuk kemaslahatan dan lain sebagainya, untuk umum bagai, untuk berinfak, bersedekah. Kata Nabi, orang pelit adalah ketika namaku disebutkan tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Itu pilih ya namanya tuh. Sudah itu yang ketiga, bu'dan liman indahu abawahu au ahaduhuma fala yadkhulunal jannah. Celakalah seseorang yang dia masih mempunyai kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya, tapi tidak menjadi asbab untuknya masuk ke dalam surganya Allah. Apa maknanya Bapak Ibu? Orang tua ada tapi tidak dilayani dengan baik, tidak dihormati, tidak dihargai, tidak berbakti walaupun dia melakukan ibadah. Maka ada sebagian orang yang ibadahnya kuat, ibadahnya luar biasa, tapi kepada orang tua dia tetap durhaka, maka Ramadan yang dilewatinya adalah bagian daripada kecelakaan untuk dirinya. Kenapa? Karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Harusnya dengan adanya orang tua menjadikan asbab bagi dia diampuni dosanya di sisi Allah. Jadi orang tua kalau lah tua itu kan jalan sarubo bagi kita Bapak Ibu. Jalan sarubo bagi kita, merawatnya, membimbingnya, bahkan mengantarkannya ke pusaro bagai itu jalan kebaikan bagi anak. Mendoakannya jalan kebaikan bagi anak. Ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hal baqiya mimbir abawayya abarruhuma ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, ada tak kebaikan yang bisa saya lakukan ketika seorang tua saya atau dua orang tua saya sudah meninggal dunia? Apa jawaban Nabi? Ad-du'a alaihima, doakan keduanya. Fasalli alaihim, salatlah di atas keduanya. Maknanya doakan keduanya. Jadi mendoakan orang tua kebaikan. Terus apa lagi? Menghubungkan silaturahim. Terus apa lagi? Melanjutkan kebaikan yang dilakukan oleh orang tua. Bapak Ibu, itu adalah bakti seorang anak kepada orang tua. Pokoknya kalau ada, maaf ngece Bapak Ibu, kalau ada orang tua kita umpamanya dulu rajin magi takjil ke masjid-masjid. Karena ada orang tua kita yang pisang sesiki dan tanah ke masaji untuk buku di orang masaji atau ayah dan seketik. Kita sebagai anak mempunyai kemampuan pula lanjutkan kebaikan orang tua. Itu diantara bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Jadi bulan Ramadan perbanyaklah doa untuk orang tua kita. Dalam bulan Ramadan tingkatkan bakti kepada orang tua kita. Ada orang yang orang tuanya sudah sangat tua, orang tuanya ingin ke masjid, terus dibimbingnya, digandengnya, bahkan digendongnya orang tuanya datang ke masjid. Ini kan luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu celaka orang yang kalau masih punya orang tua atau salah satu dari keduanya tapi tidak menjadi sebab masuknya ke dalam surganya Allah. Dalam artian dia tidak berbakti kepada orang tua, didoakan oleh malaikat Jibril sebagai orang yang celaka. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi persiapan Ramadan harus kita ketahui bahwa celaka bagi orang yang sudah berjumpa nanti dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Maka ketika masuk bulan Ramadan nanti Bapak Ibu, ada doa diajarkan oleh Nabi SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi
Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam wa rabbi wa rabbukallah. Ketika hilal masuk artinya lah masuk bulan Ramadan. Biasanya pergantian bulan ke bila tu bu? Sekarang saja hari. Pergantian bulan tu kan saja hari. Nah, masuk bulan Ramadan, maka berdoalah kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Dengan adanya pergantian bulan tu, dengan masuknya bulan Ramadan, ya Allah kami memohon kepadamu bil yumni wal iman. Berikan rasa nyaman, rasa tentram kepada kami, dan juga mempunyai kekuatan iman. Wassalamati wal islam, berikan kepada kami keselamatan dan berikan kepada kami kekuatan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Apa maknanya dari doa ini Bapak Ibu? Dalam bulan Ramadan awak minta kepada Allah agar diberikan keamanan. Orang kalau dah aman bu, tak bisa beribadah dengan tenang. Ya dah bu, tak bisa. Jadi ada saudara-saudara kita cari video di TV atau di arah bulan puasa patang di Masjidil Aqsa itu sedang sholat ditembak. Jadi di daerah-daerah yang dah aman, dah rasa diteror saja. Jadi pululah cerita daripada orang-orang ini kita yang mungkin tahun 70-an masih muda-muda dulu tu, 65 kan masuk PKI dulu tu. Ada rasa takut, rasa ini dan itu. Apalagi masuk penjajahan dulu, tapi orang datang ke surau. Nah, tapi orang berkumpul-kumpul bagai sebab mereka diintimidasi oleh penjajah. Kan tak nyaman awak beribadah kalau tak aman dok. Maka minta kepada Allah agar awak diberikan keamanan, diberikan iman, diberikan keselamatan. Termasuk doa awak minta selamat taruh kepada Allah. Karena cuba dibaca di imam kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Wa minta keselamatan agama. Ada juga doa yang sering dibaca, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah berikan kebaikan kepadaku dalam urusan agama, karena agama adalah pokok segala urusan. Ya bu, orang kalau dah ada agama dalam dirinya bu, itu susah hidupnya. Orang dah ada nilai-nilai Islam dalam dirinya, maka segala cara pun akan dihalalkannya. Maka mintalah kepada Allah keselamatan dan Islam agar selalu ada dalam diri kita. Ini yang ketika masuk hilal nanti, masuk bulan Ramadan, berdoalah dengan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam bulan Ramadan jangan tinggalkan waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Bila waktu mustajab di antaranya Bapak Ibu, doa orang berpuasa. Ya Bu, doa orang berpuasa hatta yuftir sampai nyoba buku. Biasanya diorang sebagian orang Bapak Ibu, waktu-waktu kabar buku tu dimanfaatkan orang untuk ngabuburit. Lain tu ibu ngabuburit. Apa yang cari pembukuan, kok ke Padang lah, Padang Panjang lah, pe kumbuah lah, atau beko jam hampir buku baru tiba yang tinggi dia. Apa yang cari pembukuan ke buah, atau pe duduk-duduk lah ke situ dan lain sebagainya. Atau bagi sebagian apa-apa itu di lapau, bahkan ada orang yang duduk di lapau pun sejak sudah zuhur le awaran tisin jalan buku le. Kadang jadi solat asar tadi itu di masjid orang lazan, orang solat berjamaah, pak ko duduk yo di surau baru. Lah pulang lo dari surau, apa duduk situ tadi malah pak tu solat ke kiro tu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu jangan sampai hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang lagok, hal-hal yang membuat ibadah justru menjadi penyesalan bisa. Sebab di antara orang yang merugi Bapak Ibu di dalam bulan Ramadan pertama orang yang biasa saja menyambut bulan Ramadan, biasa saja, bahkan camih boleh di samanta le puasanya. Berarti sepuluh seminggu le puasanya ni. Bahala kamangadi di besok boleh. Lo camih Bu. Atau orang yang biasa-biasa saja, kau tiba jadi tidak tiba dah bahar.
biasa-biasa saja, dah ada keinginan yang kuat. Nah, itu termasuk orang yang rugi. Ada orang yang rugi di dalam bulan Ramadan lagi beribadah kepada Allah, lagi taatnya luar biasa. Sebelum datang bulan Ramadan berhijab indah, suka membuka aurat. Dalam bulan Ramadan hijabnya sampai ke mata kaki no ibu. Ya bu, ada model itu di daerah awak kodo. Sudah Ramadan bekoto lah masuk Idul Fitri, lain lang lo jilbabnya dia, lain lang lo hijabnya dia. Berarti Ramadan hanya sepintas lalu sebagai persinggahan memperbaiki diri. Habis bulan Ramadan dilupakan tentang yang telah dilakukan selama. Itu orang yang rugi juga bu. Ada orang yang rugi cek lain. Siapa? Orang yang dalam bulan Ramadan lain satu puasa, lain satu melakukan kebaikan, tapi nemburuak di kerajaan yo. Contoh nemburuak di kerajaan bu, menggosip, ya bu, memfitnah orang, menggibah orang, menzalimi orang. Laisa puasanya tu, laisa puasanya. Pahala puasa lain dapat dia, dah dapat. Jadi ada yang membatalkan puasa itu betul-betul membatalkan puasanya, makan minum itu batal puasa. Ada yang membatalkan amalan atau ibadah pahalanya itu sendiri, pahala dari ibadah yang dilakukannya. Jadi puasa lain, tapi baru sudah sholat subuh, sudah mendengar ustaz ceramah, sambil pulang ke rumah motota dia lama di masjid. Ya bu, dah. Ikulah kesinggung, ikulah karena ikulah rugi bu. Nah, bahkan hatta daruna man muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut, kata Nabi. Lalu sahabat menjawab, al muflisu man la dirhamala wala mata. Orang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, tidak ada harta bendanya doh, tidak ada pintinya doh. Lalu Nabi menjawab, al muflisu min ummati mayyati yaumal qiyamah. Orang bangkrut itu nanti adalah orang yang datang pada hari kiamat disolatin, nyobau pahala solat, solatnya banyak. Wazakatin nyobau pahala zakat, zakatnya banyak. Dia orang kayo. Wasiamin nyobau pahala puasa. Dah. Walakin kat suata mahaza, tapi dia suka mencela orang lain. Solat lain, puasa lain, berzakat lain, berinfak lain, tapi masih suka mencela orang lain. Berarti dah ada buah dari ibadah yang telah dilakukannya tersebut. Dah. Wa qasafa haza, suka menuduh memfitnah orang lain. Wa daraba haza, suka memukul orang lain. Wa akala mala haza, suka memakan harta yang haram. Dah. Fayuqta hasanatuhu min hasanati. Bisa kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan yang banyak tu akan diberikan kepada siapa yang dizaliminya. Siapa yang waktu di dunia dulu dia tidak yang dizaliminya, yang dilakukannya, memburukannya, ada lain sebagainya, ada dia pahala visual. Kalau sekiranya lah habis umpamanya kebaikan-kebaikan di store, keburukan orang ditimbakinya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita menjadi orang yang merugi habis bulan Ramadan padahal lain solat tarawih satu, puasa lain satu, infak sedekah lain, tapi amalan tak ada untuk awak. Aku termasuk orang merugi. Apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa dah do yang didapat melainkan lapar dan dahaga saja. Litak sini ditahannya, tapi pahala dah dapat, itu rugi orang mereka. Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, kata ulama salaf. Celakalah orang yang kalau mengenal Allah hanya di dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan yang kenal dengan Allah. Dalam bulan Ramadan lain ke suraunya, tapi habis bulan Ramadan sampai silaturahmi no sabali bulan apa dah pernah nampak ke surau sudah tu lain. Ada yang mau seperti itu. Jadi habis Idul Fitri tak tiba-tiba ke surau sudah tu lain. Habis Idul Fitri tak ada baca Quran lagi. Habis Idul Fitri tinggallah ibadah bulan puasa usia. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas, ibadah yang terbaik, ibadah yang barangkali kalau lain panjang umur sehat badan baswo jo bulan Ramadan, barangkali ku Ramadan awak yang terakhir. Ya bu, Ramadan awak yang terakhir. Nabi ibadah Ramadan Nabi berkualitas. Berapa kali Nabi berjumpa dengan bulan Ramadan? Itu 9 kali. 9 kali itu Nabi berpuasa 30 hari sekali, 29 hari 8 kali.
Sejak bila diwajibkan puasa? Sejak tahun kedua dari Hijriah, bulan Sya'ban. Berarti Nabi meninggal bulan Sabale, tahun ke-Sabale Hijriah, puasa diwajibkan bulan tahun kedua dari Hijriah, 9 tahun Nabi berpuasa. Kita alhamdulillah diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Sejak balik khususnya ambo Bapak Ibu, kini umur lebih kurang 38 tahun. Nah, lebih kurang 37 tahun. Nah, dihitung sejak balik umpamanya 5 balik tahun, lebih 5 balik tahun masuk Ramadan Bapak Ibu. Tentu kita ingin Ramadan ke Ramadan tu meningkat ibadah awak. Ingin Ramadan ke Ramadan tu ada keunggulan awak. Dan dalam beramal Bapak Ibu tidak mesti sama je orang tu. Tapi ada amalan ini yang sama kita kerjakan dengan orang. Bapak Ibu umpamanya di surau ini salat tarawih berjamaah wak. Sudah tu salat witir wak, salat sunnah wak lakukan. Tapi ada sebagian orang yang ada amalan-amalan rahasianya bu. Ada antaranya bu, nyobeko salat tahajud di rumah, nyobeko membaca Quran di rumah, nyobeko melakukan kebaikan yang lain, tapi tidak tahu orang lain dong. Ada yang seperti itu, dibantunya anak yatim, fakir miskin, tanpa dipublikasikan, disabuin ke orang dan lain sebagainya. Artinya ada amalan-amalan yang barangkali sepintas awak sekedar mencari dan wajib atau basamu berjamaah saja di masjid, tapi ada amalan di balik daripada itu yang orang lain awak tidak nampak di orang melakukan. Misalnya cari anak yatim, fakir miskin, buat turunnya, bagi bantuan tanpa dipublikasikan. Mungkin itu kan ada loh bagi bantuan dipublikasikan, dipoto, dan sebagainya. Tapi lakukanlah amalan-amalan yang mungkin rahasia, termasuk berzikir. Banyak-banyak berzikir, termasuk bersolawat. Banyak-banyak bersolawat, termasuk membaca Quran. Bahkan dalam bulan Ramadan kalau bisa punya target kita Bapak Ibu baca Quran. Bulan puasa kini ko insyaallah dalam sehari khatam sajuz umpamanya, atau khatam 30 juz umpamanya bu ya. Nah, atau nak sambut sehari itu umpamanya ya cik juz sehari, berarti kalau 30 hari puasa umpamanya berarti khatam dewa Al-Quran, tercapai target pak. Habis bulan Ramadan besok diharapkan awak tetap istiqomah dengan kebaikan membaca Quran dan taruhnya. Biasa ketik bu, tapi rutin. Ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Biar amalan tu saketik tapi rutin, dibandingkan banyak tapi sebatas bulan puasa sen. Dalam bulan puasa bakaja-kaja, bahkan tak ketinggalan lo bu. Ada jemaah ko yang bulan Ramadan mik masajidnya kare. Mik masajid kare. Dah, miknya mik luar duit lain. Inyo dalam masjid mengaji tadarus namanya sampai jam 4 pagi bagai. Sebelah rumah ada anak tetangga yang masih ketik terkajut-kajut untuk sebentar. Tu harus juga diperhatikan. Anda tak dua hendak orang dengan ibadah yang itu lakukan. Jangan-jangan apa yang buat lakukan justru menyakiti orang lain pula. Ya bu. Nah, tapi kalau sampai jam 10 itu biasa. Tapi kalau lah jam 2 malam tu amin keluar video walaupun wak membaca Quran, jangan-jangan itu adalah dosa Bapak. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berdoa dan berharap kita kepada Allah mudah-mudahan dijumpakan kita dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan lain dipanjangkan umur sampai kematian datang kepada awak tetap istiqomah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.